Sahabatkus, renungan harian anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, yuk kembali kita akan sama-sama belajar sebagian dari firman Tuhan. Kita akan membacanya dan kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa mengerti, untuk bisa juga diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dengan taat dan setia. Yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami masih diberi kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang menuntun kami, menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan lewat pembacaan Alkitab pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca dari kitab Amos pasal ketiga ayat 9 sampai ayat ke-15. Yuk kita akan baca keseluruhan ayatnya. Di sini dengan judul Israel akan diruntuhkan. Siarkanlah di puri-puri di Asdod dan di puri-puri di tanah Mesir. Katakanlah, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan lihatlah kegemparan besar di tengah kota itu dan pemerasan yang ada di situ. Mereka tidak tahu melakukan yang benar. Demikianlah firman Tuhan, mereka menimbun kekerasan dan aniaya di puri-purinya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya darimu, dan purimu akan dijarah. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa, 2 tulang betis atau daun telinga. Demikianlah orang Israel yang tinggal di Samaria akan dilepaskan. Hanya seperti ujung tempat tidur atau sepenggal kaki pembaringan. Dengarlah dan peringatkanlah keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sesungguhnya pada waktu aku menghukum Israel atas perbuatan-perbuatan jahatnya, aku akan menjatuhkan hukuman atas mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading, habislah rumah-rumah megah. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini sungguh mengerikan ya, bagaimana Tuhan Allah sudah murka atas perlakuan atau perbuatan-perbuatan bangsa Israel. Bagaimana di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah mengutus nabi-nabinya untuk memberitahu, untuk menegur apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tetap melakukan kejahatan. Bangsa Israel tetap melakukan hal-hal yang menjijikan di mata Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga penghukuman terjadi atas bangsa Israel. Penghukuman Tuhan sungguh sangat menakutkan ya adik-adik. Di sini Tuhan Allah sendiri yang akan menghancurkan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka punyai, semua dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Nah adik-adik, apa yang harus kita lakukan dengan pembacaan Alkitab pada saat ini? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita renungkan dan apa yang harus kita lakukan? Mari adik-adik, ini bukan hanya untuk adik-adik, tetapi juga untuk saya yang membaca atau sama-sama mempelajarinya. Mari kita harus berlaku benar, berlaku jujur, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Contoh yang sederhana, mari kita berlaku jujur dalam perkataan, berlaku jujur dalam perbuatan, dan hidup kita mencerminkan karakter ilahi atau kita melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mari adik-adik, lewat pembacaan Alkitab saat ini, kalau kita masih melakukan kesalahan, kalau kita masih berbuat jahat, kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita mohon ampun. Kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan segenap hati. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan supaya hidup kita hidup yang
dibenarkan, hidup yang dituntun oleh Tuhan. Adik-adik ingat ya, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dan menyelamatkan kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah terbesar ini dengan berlaku hidup yang seenaknya. Mari kita isi kehidupan kita dengan hidup yang benar, hidup yang berkenan di hati Tuhan. Tentunya tidak mudah ya adik-adik. Kita harus terus mendekat kepada Tuhan lewat pembacaan Alkitab yang senantiasa terus-menerus, atau kita membaca Alkitab setiap hari. Kita rajin berdoa, rajin beribadah, dan setiap saat memohon kekuatan Tuhan supaya Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita. Dan adik-adik, kita harus juga berlaku jujur, berlaku benar dalam kehidupan setiap hari. Contohnya, ketika di sekolah juga kita sedang ujian atau dalam pelajaran, kita tidak boleh nyontek. Kalaupun kita mengalami kesulitan, biarlah kita hidup jujur, jangan sampai kita mencontek. Berapapun hasil nilai kita harus melakukan dengan jujur, dan kita harus rajin belajar supaya mendapat nilai yang baik. Nilai yang baik bukan dari hasil mencontek, tapi hasil dari kerja keras kita. Mau ya adik-adik hidup benar dan hidup jujur? Puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita terus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan, supaya hidup kita tidak binasa, tidak dihukum, tetapi hidup yang berkemenangan, hidup yang dimenangkan oleh Tuhan, dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, lewat pembacaan Alkitab pada hari ini, Tuhan mengingatkan kami bagaimana kejahatan bangsa Israel yang melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau dalam kehidupan kami sering melakukan kesalahan, kami sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan, ampuni kami. Tapi lewat pembacaan Alkitab saat ini Tuhan, mampukan kami untuk memohon ampun dengan segenap hati, dengan tulus hati, dan mendekatkan hidup kami untuk senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Kami tidak mau dihukum ya Tuhan, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang melakukan perintah Tuhan, dan hidup benar, dan hidup berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan